Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Adriani dari Teknologi Pangan B 2018. Kali ini saya akan menunjukkan cara pengolahan daging menjadi patty dalam praktikum IPTEK Daging 2020. Bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pengolahan daging menjadi patty antara lain adalah roti gandum yang sudah disobek, kemudian susu putih, lalu garam, kecap Inggris, lada hitam, daging cincang yang sudah digiling di supermarket, bawang putih cincang, dan daun bawang. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah merendam roti dalam susu. Kemudian didiamkan selama beberapa menit hingga roti hancur. Penambahan roti berfungsi sebagai bahan pengisi untuk mencegah kehilangan air berlebih, memperkecil penyusutan selama pemasakan, serta mengikat daging sehingga tidak mudah lepas. Struktur patty yang menyatu dan tidak mudah rusak dipengaruhi oleh penambahan bahan pengisi yang biasa berbahan dasar pati karena memiliki kemampuan mengikat air dalam daging. Setelah roti dan susu tercampur, akan terlihat seperti ini. Setelah itu akan dilakukan penambahan bumbu sebagai perasa daging patty. Pertama akan saya tambahkan cincangan bawang putih, kemudian garam, lalu kecap Inggris, kemudian lada hitam, lalu akan dimasukkan daging cincang. Daging cincang yang digunakan sudah dilakukan proses penggilingan di supermarket dan mengandung beberapa persen lemak. Setelah itu ditambahkan daun bawang. Lalu adonan dicampur hingga semua bahan tercampur dengan sempurna. Penambahan bawang putih cincang dengan daun bawang dilakukan sebagai bahan perasa untuk menetralisir rasa lemak sehingga tidak terlalu berlebihan. Daging yang digunakan memiliki kandungan lemak sebanyak 30%. Kandungan lemak yang dimiliki oleh daging cincang memiliki fungsi sebagai penambah rasa gurih serta menyebabkan tekstur yang lebih juicy. Setelah semua bahan tercampur, langkah berikutnya adalah membagi adonan menjadi 3 bagian. Patty merupakan makanan yang berbahan dasar daging cincang dengan penambahan bahan pangan yang digunakan sebagai perekat, seperti bahan dengan kandungan pati ataupun telur. Penambahan garam dan campuran bumbu lainnya juga dilakukan untuk menambah cita rasa daging. Patty ini biasanya disebut dengan daging burger yang dikonsumsi dengan 2 lapis roti bun dengan tambahan keju dan sayuran untuk dimakan sebagai burger. Di saat adonan sudah terbagi menjadi 3, akan dibentuk menjadi patty dengan cara menekan dengan perlahan hingga bentuk dari patty menjadi pipih. Setelah burger sudah dibentuk menjadi bulatan pipih seperti ini, akan dilakukan penggorengan dengan minyak dan butter. Setelah daging selesai dibentuk, patty kemudian digoreng dengan minyak yang sudah panas, kemudian dibalik tiap 3 menit hingga patty terlihat kecoklatan. Setelah patty sudah hampir matang, dilakukan penambahan butter untuk menambah cita rasa. Butter ditambahkan di akhir masa penggorengan karena butter memiliki titik didih yang rendah dibandingkan minyak goreng,
sehingga apabila digunakan butter di awal penggorengan, patty akan menjadi gosong. Setelah daging patty sudah matang, kemudian dipindahkan ke dalam wadah atau piring untuk kemudian disajikan. Kandungan gizi pada patty antara lain mengandung lemak sebesar 15%, protein sebanyak 30%, dan karbohidrat sebanyak 4% karena adanya penambahan roti gandum sebagai bahan pengisi. Saya akan menguji sifat sensoris dari patty yang meliputi tekstur, rasa, dan warna. Tekstur yang dimiliki dari burger patty ini lembut serta memiliki sifat yang menyatu sehingga apabila dimakan tidak mudah lepas. Patty memiliki tekstur yang lembut dan juicy karena adanya bahan pengisi berupa roti yang mencegah terjadinya kehilangan air berlebihan pada saat proses pemasakan. Sifat daging patty yang saling menyatu dan tidak mudah lepas juga dipengaruhi oleh adanya penambahan bahan pengisi karena granula patty yang terdapat dalam roti mengalami pembengkakan sehingga menyebabkan terjadinya pengikatan air pada matriks protein. Dari rasa, memiliki rasa lemak yang cukup banyak karena kandungan lemak dari daging sendiri serta adanya penambahan susu dan butter dalam penggorengan. Kemudian ada penambahan rasa bawang putih serta daun bawang untuk menetralisir rasa lemak yang terdapat dari daging. Penambahan kecap Inggris juga dilakukan untuk menambahkan cita rasa sedikit asam pada daging untuk juga menetralisir rasa lemak sehingga tidak memberikan efek yang berlebihan. Warna yang dimiliki dari daging burger ini adalah kecoklatan hasil karamelisasi oleh penggorengan. Perubahan warna pada daging yang terjadi dipengaruhi oleh adanya proses pemanasan. Perubahan warna daging menjadi lebih gelap disebabkan karena adanya proses oksidasi yang mengubah struktur mioglobin menjadi metmioglobin yang menyebabkan terjadinya diskolorasi pada daging. Proses oksidasi ini diduga dipengaruhi oleh adanya fluktuasi suhu menjadi sangat tinggi sehingga mempercepat reaksi oksidasi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.